Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di weekly stock analysis, yaitu analisa saham mingguan dari saham-saham yang muncul di alert bot Telegram Delquan Bot ya, dari Big Data Analysis, dari Machine Learning untuk mulai tanggal hari Senin tanggal 20 Agustus sampai Rabu ya, hari Kamis kita tidak ada alert robot. Hari Rabu kita tanggal 30 ada beberapa hasilnya seperti ADMR, Goto, BTMS, MMEX, dan MDK. Baik, kita mulai saja. Ini adalah saham-saham yang bermunculan di alert ya, Bapak Ibu bisa ketik perintahnya /alert di robot ya. Jadi mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 30. Untuk tanggal 1 hari Jumat kita sudah analisa untuk aftermarket close. Bapak Ibu bisa tonton ya, Bapak Ibu. Dia alert robot ini terkirim ke Telegram bot, Delquan bot di sini. Bapak Ibu bisa juga join nanti. Ada di deskripsi video ya, Bapak Ibu. Kalau ingin juga nanti menonton video ini lalu melakukan analisa yang sama, pengen belajar juga, ingin menggunakan robot untuk membantu analisa Telegram, untuk membantu analisa saham Bapak dan Ibu, bisa juga menunggu nanti hasil rekomendasi alert Big Data Analysis. Nama algoritma adalah Deep Learning ya, Bapak Ibu bisa juga nanti join robotnya di deskripsi video atau di sini. Baik, itu dia Bapak Ibu, disclaimer-nya on ya. Di setiap analisa saya ada disclaimer, jadi mohon disclaimer dibaca. Untuk tanggal 1 hari Jumat kemarin kita sudah buat analisanya. Ini dia September ceria ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kita hari pertama bulan September kita ditutup positif. Lumayan banyak tadi alertnya kan. Nah, kita mudah-mudahan lah ceria ya. Jadi saya sudah bottoming sejak bulan Juni. Jadi sejak bulan Juni saya sudah averaging buy sampai sekarang di September. Mudah-mudahan bisa profit dulu, nanti kalau Oktobernya jatuh, ya saya punya cash untuk buyback lagi. Mudah-mudahan begitu. Kalau enggak, ya biarkan aja kita menunggu window dressing sampai bulan Desember. Silahkan ditonton ya Bapak Ibu sebelum menonton video ini atau setelah menonton video ini, biar tidak ketinggalan atau nyambung ceritanya, Bapak Ibu bisa menonton aftermarket close untuk penutupan hari Jumat. Websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi untuk akses robot. Bapak Ibu bisa juga dari websitenya. Di sini ada linknya. Untuk Join Telegram Channel juga bisa dari sini atau Bapak Ibu lihat di deskripsi video. Ini adalah hasil dari voting. Jadi kita dari sekian banyak alert tadi yang muncul dari tanggal 28 sampai tanggal 30, kita pilih 10 saham. Dari 10 saham ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk memilih 5 saham yang terbanyak vote-nya, akan kita bahas secara detail dengan menggunakan data penutupan hari Jumat ya. Jadi setelah sampai tadi ditutup, kita memiliki 111 vote ya. Alhamdulillah ya, belakangan memang vote-nya agak lebih banyak. Kemarin minggu lalu sampai 132, sekarang 111, jadi di atas 100, alhamdulillah. Lalu dari 111 yang suara yang masuk ini, kita punya saham yang terbanyak vote-nya adalah Adaro Mineral ya, 24%, dia diisi 27 vote. Ada Goto 22% dari jumlah suara yang masuk atau sejumlah 24 vote. Ada BTPS 14%, ada 15 vote. MMEX ya 11%, 12 vote. MDKA 8%, 9 vote. Jadi kita akan bahas saham-saham ini. Nanti juga mohon maaf kalau ya Bapak Ibu yang sudah memilih ini, saya tahu saya nanti akan bikinkanlah video singkatnya mungkin 5 menitan untuk membahas ya, untuk menghargai effort dari Bapak Ibu yang memberikan suaranya. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita akan bahas mulai ADMR, Goto, BTPS, MMEX, MDK ya. Jadi alertnya mereka dari antara tanggal 28 sampai tanggal 30. Kita akan bahas menggunakan data update yaitu tanggal 1 hari Jumat September. Jadi tentu analisanya sudah lebih update daripada waktu dia keluar alertnya. Baik. Nah, apa bedanya weekly analysis? Jadi weekly analysis ini lebih fokus menggunakan pendekatan Wyckoff dan market strukturnya. Jadi ada Wyckoff distribusi, ada Wyckoff akumulasi, fase-fase Wyckoff. Kalau sempat kita akan bahas, berbeda dengan weekly analysis, after market close analysis. Jadi kita akan lihat dia terjadi apakah sedang terjadi distribusi atau
akumulasi atau marking up atau marking down ya. Nah, biasanya juga di dalam workshop paling nggak di trading as a business saya memperkenalkan apa yang disampaikan oleh Wyckoff, yaitu konsep the best time for buying. Jadi Wyckoff itu ada 4 fasa. Ada akumulasi, ya ada disebut dengan fase marking up. Setelah terjadi akumulasi, maka dia marking up, lalu ada distribusi, ada marking up, ada 4 ya fase di dalam Wyckoff. Nah, Bapak Ibu, kalau mau insya Allah nanti ya, tadi saya kemarin sudah saya tanya juga untuk workshop, ya jadi workshop trading as a business itu kemungkinan kita akan adakan bulan September ini tidak ada, akan ada Oktober. Jadi minggu kedua ya, kalau nggak salah ya, baru dapat ruangan. Nanti kalau kelas advance-nya mungkin minggu ketiga atau minggu keempat ya. Nanti bulan November kita adakan satu lagi. Jadi Bapak Ibu, karena tadi ada yang menanya, Pak, saya asalnya dari Jawa Timur. Kapan lagi ada workshop? Saya bilang September ini tidak ada. Jadi mungkin adanya bulan depannya karena kita harus sewa ruangan karena saya tidak bisa bikin workshopnya mahal-mahal. Jadi saya cari tempat ruangan yang murah, peserta hanya sedikit saja 6 orang, efektif, semacam semi private ya. Jadi workshopnya itu semacam semi private. Ya, jadi orang yang sedikit, materinya banyak soalnya. Oke, ditunggu aja pengumumannya ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas jadi akumulasi. Setelah akumulasi itu ada the best time for buying. Maka biasanya setelah the best time for buying itu ada namanya second chance to buy atau kesempatan third time third chance to buy atau kesempatan ketiga, marking up, lalu ada distribusi, the best time for selling ya atau second chance to sell. Dia juga ada uptrust dan sebagainya lah yang diajarkan di dalam workshop. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita pindah aja ke Telegramnya. Baik, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Pertama-tama kita akan bahas ADMR. Nah, kita cek dulu alert ADMR, Adaro Mineral ya. Jadi ADMR ini lebih banyak alertnya dibandingkan dengan Adaro. Oke, kalau kita lihat ya, jadi beberapa saham itu saya sampaikan juga, saya sudah masuk mulai akumulasi agresif beberapa saham itu sejak bulan Juni. Kelihatan banyak saham yang berulang pattern-nya, yaitu sejak bulan Juni keluar fresh Juli, Agustus. Jadi belinya memang harusnya sejak bulan Juni atau Juli. Kalau Agustus dia mungkin sudah naik. Oke, itu dia. Jadi kalau kita lihat dari alertnya sendiri, si ADMR ini fresh di bulan akhir Juni, lalu di awal Juli, lalu dia keluar lagi Agustus agresif ya banyak. Oke. Artinya harusnya kita belinya sejak awal Agustus lah paling tidak. Kalaupun bisa beli di akhir Juli itu bagus ya. Akhir Juni atau di awal Juli. Alert pertama atau alert kedua. Oke, itu alert robot dari ADMR. Sekarang kita cek dulu Speedo. Jadi dia terakhir alertnya adalah 30 Agustus. Sekarang kita akan bahas menggunakan data tanggal 1 September. Kita cek dulu dengan Speedo ADMR. Bagaimana dengan Speedonya? Speedonya saat ini ADMR berada di zona grid. Jadi kalau kita lihat secara data, artinya saat ini demand masih lebih besar daripada grid ya untuk penutupan hari Jumat. Demand lebih besar daripada supply. Dia berada di zona grid ya. Lebih besar daripada supply, dia berada di zona grid. Jadi datanya sudah tanggal 1 September ya. Oke, berikutnya kita akan lihat Star ADMR. ADMR ini dia belum ada Star Weekly-nya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ya dia bulan Agustus alert ya Bapak Ibu. Di sini dia tanggal 30 ada alert. Di tanggal satunya juga terjadi akselerasi yang kuat ya di sini. Di saat kompositnya juga hijau, di tanggal 1 ADMR-nya bergerak menguat. ADMR belum ada weekly ya karena chartnya belum cukup di weekly-nya, nanti saya lihat. Oke, kita sekarang di sektor 3, kita lihat aja Star S sektor nomor 3 bagaimana ADMR.
Jadi ADMR juga konsisten di daily. Kalau pusat rotasinya kita ganti ADMR ini relatif terhadap ADMR terhadap energi, maka ADMR ini konsisten, dia leading. Dia bahkan leading, ya hampir leading dibandingkan dengan Adaro ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat dengan langsung saja ya Bapak Ibu, VPA weekly ADMR. Oh, oke. Saya tadi lupa satu ya, Bapak Ibu. Lupa satu. Nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Kita akan cek VPA, bukan. Portfolio volatility PVM, saham yang terpilih hari ini, ya. Mulai dari ADMR, mulai dari apa lagi tadi? Goto, PTPS, Goto, PTPS, BTPS, MMX, MDKA. MMIX, MDKA. Jadi kita lihat ya, sekarang kita lihat mereka ini volatility-nya bagaimana. Ya, ini adalah volatility map, Bapak Ibu. Volatility map untuk data setahun. Kita lihat MDK, BTPS, ADMR, dia volatilitasnya paling rendah, tapi returnnya juga rendah ya. ADMR di sini, Goto dan Mix dia di sini. Jadi relatif Goto itu udah hampir data setahun dia hampir dengan composite. Over daily returnnya ya paling ini. Oke. Sekarang kita lihat dengan PCM. Portfolio Correlation Map dari saham-saham ini. Kita cek dulu. PCM. Nah, dari korelasinya Bapak Ibu ya, ini datanya 1 tahun ya 12 bulan. Kita lihat ADMR, sharing korelasi dengan MDK korelasi tinggi, dengan BTPS korelasi tinggi. Dengan Adaro, nggak ada di sini Adaro ya. BTPS juga Bapak Ibu bisa lihat berapa saham yang berkorelasinya tinggi ya. Di sini ada juga MDK dengan BTPS tinggi, lalu MDK dengan MMX tinggi. Jadi ada beberapa yang tinggi. Goto umumnya tidak berkorelasi tinggi ya. Goto tidak berkorelasi tinggi dengan mana-mana. Hanya MMX yang hampir sama ya. Oke, itu dia. Maaf tadi saya kelewatan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan volume price analysis di saham ADMR, baiknya saya cek dulu korelasi dari saham-saham yang alert atau saham-saham yang dipilih. Maaf. Sekarang kita Bapak Ibu kita mulai dengan VPA weekly untuk ADMR. Bagaimana volume price-nya, strukturnya? Ya. Jadi untuk weekly star rotation, jadi mudah-mudahan ADMR ini ya mungkin berapa bulan nih? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi dia sudah akan ada weekly-nya ya Bapak Ibu. Mungkin kita masih butuh 4, 12, 18 candle lagi, 18 minggu lagi atau 20 minggu lagi, maka dia weekly-nya sudah cukup. Baik. Lah, kalau kita geser di sini nih pula ketutup ya. Oke. Sekarang kita lihat sinyalnya ya adalah authorized bullish sign. Jadi weekly-nya sangat-sangat bagus Bapak Ibu kalau dari volume price analysis. Jadi di sini lagi-lagi ada gap, weekly gap, dia naik terus. Jadi dulu saya beli IPO ini, saya beli di harga 100 perak. Dia naik ke atas. Di sini marking up ya Bapak Ibu. Sini mulai ada distribusi, redistribusi. Nah, di sini mulai ada selling climax, ada bottoming, authorization secondary. Itu nanti lebih detail di daily. Sekarang yang terjadi adalah dia break weekly upper downtrend ya. Jadi weekly upper downtrend intinya sejak dia bottoming ya. Sejak dia bottoming, selling climax, dia sudah membentuk new high untuk 20 minggu terakhir ya. Oke, apa yang mungkin bisa dilakukan Bapak dan Ibu? Kita nanti lihat di daily-nya. Yang penting kita lihat dulu weekly-nya valid ya. Jadi sini sudah mulai ada, jadi dia sudah naik ya. Di sini juga volume price analisisnya bagus sekali, spread-nya besar dan volumenya besar. Dan volume 2 minggu terakhir ini volumenya sudah VSA-nya sudah climax fall up. Jadi mungkin nanti kita tunggu pullback-nya untuk naik ke atas. Jadi kita bisa jaga atas juga bawah. Mungkinan dia akan menyentuh 1260 untuk di weekly-nya karena inilah untuk 20 hari yang di break mungkinannya. Oke, jadi bagus dan di weekly-nya juga dia punya BDT yang terjadi akumulasi ya di sini Bapak Ibu. Ini lihat yang akumulasi.
Minggu lalu weekly-nya sudah menunjukkan sinyal buy, lalu dilanjutkan oleh minggu ini. Begitu dia. Sekarang kita lihat daily-nya VPA ADMR. Di sini lebih jelas kalau di daily ya. Oke. Oke, mungkin kalau saya sih melihatnya ini kalau kita tarik ya, ini kalau kita tarik, ini adalah yang di sini. Mungkin kalau kita tarik support resistance, dia menjadi the best time for buying-nya di sini ya. The best time for buying, second chance to buy. Oke, gitu. Jadi kita bahas strukturnya. Jadi kan ini karena MA Doncian ini kita pakai 20 hari. Mungkin dia bukan 20 hari atau mungkin dia 30 hari untuk ADMR. Oke, taruhlah kita tarik resisten di sini ya. Break. Kalau nggak di sini ya. Jadi kalau di sini juga boleh. Jadi tarik garis yang dibuat nama kayak resisten, dia break. Ya dia break. Ini ada garis tinggi, dia break. Ini adalah the best time for buying. Tadi saya sudah jelaskan di slide ya. The best time for buying. Di sini ketika dia break, lalu dia turun, itu memberikan istilahnya dari Wyckoff adalah second chance to buy. Jadi beli Adaro ini adalah di akhir Juli, di alert pertama, terus alert kedua. Nah, di sini harusnya kita sudah punya barang sejak di bulan Juli, tapi alertnya terus naik ke atas ya. Jadi beli terbaiknya adalah di sini. Jadi kalau sekarang apa yang dilakukan, mungkin kita tinggal let profit run saja ya. Naikkan stop loss. Baik, sekarang kita lihat sinyal untuk hari Jumat tidak ada, volume Jumatnya juga tidak ada ya, jadi dia undecisive setelah dia break. Apakah bisa menaikkan stop loss? Harusnya bisa. Sejak dari alert yang tanggal 30 kita bisa menaikkan stop loss. Bapak Ibu di sini mengapa jadi concern? Kenapa? Karena di sini terjadi perbedaan volume dengan ketika dia bottoming, dengan di sini terjadi perubahannya sedikit. Ini berarti ini sudah masuk ke marking up. Kita lihat ada spring, ternyata tidak ada. Di sini the best time for buying-nya valid ya, ini. Di sini juga valid. Dia naik, volumenya naik ya. Saat dia turun, volumenya hilang. Jadi valid. Oke, ini kalau the best time for buying di daily seperti ini, tapi di weekly tadi kita baru the best time for buying. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau dia turun, masih mau beli untuk main di weekly, dia mungkin turun ke sini. Oke ya, Bapak Ibu, itu dia posisi saat ini dia the best time for buying untuk weekly, tapi di daily-nya harusnya kita masuknya sejak alert pertama atau kedua di bulan Juli. Oke. Artinya kalau Bapak Ibu masih mau masuk sekarang, jangan cat daily, pakainya cat weekly, artinya juga risk-nya reward-nya harus Bapak hitung ulang ya. Kita cek dengan evol ya, kita untuk pasang stop loss tadi. Kita lihat evol ADMR. Nah, jadi ini kan break dia, berarti stop loss-nya di sini. Yang power besar ini yang di break sama dia ya. Jadi ini stop loss-nya di sini. Sekarang kalau kita lihat di VP daily-nya, stop loss Bapak Ibu di sinilah ya. Agresif, konservatifnya di mid Doncian. Oke, di situ saja ya. Karena ini mid Doncian ini juga bertindak sebagai support 2 tick di bawah 147, berarti kalau ini di bawah mid Doncian berarti 1145 kurang 2 tick 1135. Itu stop loss kalau kita ambil mid Doncian-nya sebagai stop loss ya. Tapi kalau agresif ambil saja yang candle ini ya. Oke. Candle terakhir penurunan ini volumenya hilang ya Bapak Ibu, tidak ada perlu dikhawatirkan. Sekarang kita akan cek dengan VBP Weekly ADMR. Jadi Wyckoff-nya. Nah, ya targetnya kalau mau jual 50% kita ambil mother candle ini. Jadi Bapak Ibu kalau kena di sini kita jual 50%, sisanya let profit run lah ke atas. Karena ini adalah supply zone, jangan jual semuanya Bapak Ibu ya. Jadi takutnya dia ke sini lalu dia turun dulu membentuk ini adalah cup-nya, ini adalah handle-nya. Atau kalau dia naik terus, kita minimum sudah profit 50%, sisanya let profit run saja. Jadi kalau masih mau nunggu weekly-nya, bisa targetnya candle yang paling besar ini.
Ini ya, di sini. Sejak candle merah ini turun, dia belum dites. Jadi disebut dengan sell mother candle. Supply-nya sangat besar ya. Jadi begitu dia muncul sell candle, dia langsung turun ke bawah. Itu bukan retail yang kalau sell mother candle di weekly pasti pemain besar yang masuk. Oke, kita lihat VBP, ADMR. Oke. Kalau masih mau masuk Bapak Ibu, ini ya, ini ada tarik garis, tarik garis, tarik garis di sini. Nah, di ujung ini, kalaupun dia turun, Bapak Ibu belinya mulai dari sini. Ya, di sini beli. Yang agresif stop loss di sini, konservatif stop loss di sini. Kita ngambil demand zone yang ini. Ya, besar ini. Itu bisa untuk kita posisi buy. Kalau belum beli ya, kalau belum beli kita bisa posisi buy di sini ya. Oke. Target kita pakai weekly tadi aja. Berapa tadi weekly targetnya? Sekitar 1.800-an ya. Sekitar 1.800, disinilah target kita Bapak Ibu, 1.800-an. Untuk target jual setengah, jangan dijual semua. Karena kita kalau mau main di weekly berarti harus lewat dulu itu. Setelah itu naikkan stop loss. Wave ADMR. Kalau wave-nya ya sudah changing wave Bapak Ibu, jadi dari sini, jadi sebelum terjadi ini bisa membantu ya. Contohnya gini Bapak Ibu, lihat ini down move ya, wave-nya wave down. Lihat divalidasi oleh volume negatif yang besar. Valid dia ya. Lalu di sini dia coba naik pullback-nya. Nah, ternyata dia turun tidak lebih rendah membentuk new low, volumenya juga tidak valid. Jadi dari sini sudah terjadi perubahan. Indikasi ya, ini indikasi akan berubah. Lalu setelah itu punya volume yang besar dan ini dia membentuk naik. Jadi disinilah sudah mulai valid. Lalu ini tidak boleh lebih tinggi dari ini. Ternyata sekarang dia lebih tinggi. Berarti sekarang masih up wave ya di daily-nya. Bapak Ibu cek aja weekly-nya ya pakai wave W ya. ADMR. Oke, sekarang kita lanjut dengan saham kedua adalah Goto. Kita cek alert Goto. Goto ini ada informasi Patrick Waluyo beli. Jadi Patrick Waluyo ini bekas bos saya ya. Saya dulu kerja di anak perusahaannya Northstar Pacific. Ya, jadi dulu ketemu sering ya di kantor di Cyber 2. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lihat alertnya tanggal 29 Goto ini. Jadi dia boleh dikatakan fresh lah ya. Jadi paling pertama tuh bulan Juli. Ya sebenarnya memang enaknya masuk bulan Juli. Nah, sekarang juga mungkin masih belum telat masuknya, masih fresh. Karena dia 27 17 hampir lebih dari sebulan. Ya rata-rata kalau masih lebih dari sebulan masih saya katakan per atau 2 bulan. Tapi kalau di bawah sebulan berturut-turut alertnya itu mungkin sudah tidak fresh. Oke. Sekarang Goto ini katanya nih saham yang kalau dimaki baru dia naik, kalau nggak dimaki-maki dia turun gitu. Kalau kita baca di Goto di Stockbit. Oke, alertnya di situ dia mudah-mudahan dia fresh, kita masih baru masuk. Saya juga mulai tambah ketika lihat kalau benar lah Patrick Waluyo masuk ya. Jadi memang kelihatannya kalau ada bottoming kita bisa masuk. Sekarang kita analisa dulu alert Gotonya sudah, kita lihat Speedo Goto. Goto juga ini nggak tahu nih sudah ada weekly-nya atau belum. Goto sekarang dia grid Bapak dan Ibu, artinya ini demand lebih besar daripada supply ya. Apa artinya? Secara teori, kalau demand-nya masih terus lebih besar daripada supply dan demand-nya masih terus masuk, maka harga akan naik. Kecuali nanti kalau sudah ekstrim ya. Kalau supply masuk, ya akan balik ke netral. Oke, begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan Star Goto. Nah, Gotonya daily-nya saya suka ya Bapak Ibu. Jadi saya suka saham-saham yang bergerak secara relatif terhadap komposit tentunya dari bergerak dari zona panic menuju hope. Ini istilahnya adalah habislah panic. Belum habis tapi mudah-mudahan habis panic. Terbitlah hope. Hope-nya sudah mulai muncul. Jadi belinya paling enak kalau dia crossing segitiga ini. Kalau zona terbaik secara teori tentu masuknya ketika dia masuk ke zona ini kita beli.
Kalau kita belinya sudah di atas grid, ya itu udah kemahalan. Jadi secara teori adalah kita beli ya ketika berada di zona ini, masih panik tapi belum masuk hope. Hope-nya sudah muncul. Kalau kita lihat ini sudah berapa hari terjadi penguatan. Teknonya juga, sektornya juga cukup menguat ya Bapak Ibu. Masih di panik memang secara psikologis dia sudah mulai ada hope-nya. Itu dia. Oke, kita lihat sekarang Star S10 lah. Kita lihat bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan. Nah, sekarang Tekno ya, Bapak Ibu, di sini ada Tekno, Goto juga sudah masuk. Dia ada DMMX, Bapak bisa lihat, Wifi ke sana, MCAS buka jatuh ya, Bapak Ibu. Goto ini memang bobotnya cukup besar, jadi dia bergeraknya konsisten dengan IHSG. Itu dia Goto. Sekarang kita akan lihat VPA langsung, VPA Weekly Goto. Kita lihat dulu ya, sudah penuh belum catnya? Kalau sudah penuh mungkin nanti malam saya cek lagi. Belum ya Bapak Ibu. Jadi supaya rotasi bintangnya penuh bisa dibuat Bapak Ibu, dia harus penuh ya, ininya harus penuh. Ini masih butuh mungkin 3 atau 4 bulan lagi. Oke, dia IPO, dia turun ke bawah, dia jebol ke bawah, ini ada gap, dia tutup ya gap weekly-nya. Setelah dia gap tutup weekly-nya, dia turun. Apa yang kita bisa analisa, jelas ini terjadi distribusi, terjadi marking down ya, istilahnya adalah marking down. Selling climax, auto recent secondary test, Bapak Ibu, dia sudah retest di sini. Sekarang nanti kita cek, sayang lebih detail, mungkin ini harus detail ya. Saya rasa tidak ada spring belum muncul ya. Oke, dia break. Apakah ini the best time for buying? Saya rasa tidak, karena ini lompat ke atas habis itu dia turun ya. Ini tidak the best time for buying untuk weekly. Dia cuman nutup chart saja ini Bapak Ibu. Dari sini dia coba nutup chart, memastikan bahwa tidak ada gap. Saya itu dia turun. Nah, terjadi beberapa jenis ya Bapak Ibu di sini dia apa namanya? Asingnya tidak boleh jualan ya Bapak Ibu. Di sini dia ada pembatasan untuk yang beli sebelum IPO, maka dia tidak boleh. Begitu dibuka, jus dia jatuh, tapi sudah ada perlawanan. Nah, perlawanan dari Desember 2002 sampai sekarang itu sebenarnya sudah terjadi suatu pertempuran antara buy dan sell. Kenapa? Kita lihat volumenya sangat banyak ya. Volumenya berbeda sekali karena sejak dibuka sudah mulai ini. Nah, kalau secara teori, selagi dia tidak membentuk new low, ya itu kita bisa katakan ini adalah, setelah ini kita tahu marking down, maka ini adalah zona accumulation atau redistribusi. Kapan dia valid? Ketika valid dia membentuk new high ya Bapak Ibu, dengan volume yang cukup besar. Ini mungkin the best time for buying. Sebenarnya volumenya besar ini ya. Jadi dia turun lagi, mungkin dia retest, dia harus break dulu lah ini. Ketika dia break di atas, maka kita namanya accumulation dari fase Wyckoff, tapi kalau dia close di bawah, maka kita namakan marking down. Karena ini bisa saja fake out ya. Kalau di daily nanti kelihatan ini Bapak Ibu. Dia openingnya tinggi lalu dia turun ke bawah. Oke. Sinyalnya bagus, Bapak Ibu. Sinyal di daily-nya bagus. Weekly-nya strength in returning after downtrend, dia bilang. Setelah downtrend ini ada pembalikan. Kalau price action disebut dengan bullish engulfing, tapi kalau untuk volume price analysis kan dia divalidasi oleh volume. Maka dia demo indicate strength ya. Dan ini adalah two bar reversal ya. Ya, two bar reversal. Jadi bullish engulfing tapi divalidasi dengan volume. Volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, closing high. Trennya tunggu kita masih belum ada immediate-nya. Kalau immediate itu harus dalam 5 candle dia harus regresinya harus positif. Tapi lihat volumenya Bapak Ibu ya, volumenya valid ini. Up dan dia juga. Oke, sekarang kita akan lihat VPA Goto. Lebih valid kita di daily dulu ya, karena ininya belum. Nah ini maksud saya tadi Bapak Ibu. Ini ya. Jadi begitu opening dia lompat ke atas, habis itu volumenya keluar. Jadi ini kalau kita tidak lihat daily, weekly-nya kita anggap valid. Ya, ternyata ini adalah
openingnya dia langsung lompat tinggi, lalu dia jualan ya Bapak Ibu. Nah ini untuk dia jualan. Nah ini dia turun, turun. Sekarang dia bottoming, selling climax, auto reaction dia mungkin turun untuk ini adalah auto reaction. Mungkin dia kalau turun akan ada secondary test. Kalau dari wakaf. Jadi ini masih awal-awal di daily ya. Walaupun di weekly-nya kita lihat panjang, tapi di daily-nya dia harus ada namanya secondary test. Dia harus tes dulu 83. Jadi apa yang bisa dilakukan ya? Oh, tapi ini sudah ada candle merah. Ya, nggak apa-apa lah. Ini adalah low, ini adalah low, ini adalah high. Kalau ini adalah high, maka dia kemungkinan harus turun dulu membentuk high terhadap low. Tapi jangan lebih rendah dari 43, nah, baru dia membentuk nanti higher high. Begitu pattern pertama ini terbentuk, itu kita lebih aman. Lebih aman. Sekarang ini belum terbentuk, maka dia fresh ini alertnya. Kalau fresh, Bapak Ibu nanti bisa kalau dia turun. Di sini kalau nggak salah di sini berita Patrick Waluyo beli ya, Bapak Ibu, sekitar harga 50. Kalau kita mau turun di harga 50, ya kita bisa punya barang di bawah Patrick Waluyo lah, presidirnya Goto sekarang. Oke. Jadi naik, volume juga dia valid ya Bapak Ibu. Jadi ini saya amati betul, jadi saya berhati-hati dengan volume yang seperti ini. Kalau kita tahu intraday-nya, maka kita akan berhati-hati. Selling climax, jadi kita akan turun dulu ya Bapak Ibu, membentuk pattern low, high, turun sedikit, high low, baru naik, membreak ini higher high. Nah, pas dia turun inilah kita kesempatan beli ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita lihat sekarang Evol, Goto. Nah, volumenya besar ya, karena dia sebenarnya guyur ya. Jadi dia coba manipulasi market. Jadi stop lossnya di mana? Stop loss sekarang belum bisa dinaikkan sebenarnya kalau yang sekarang ya Bapak Ibu. Ya, belum bisa dinaikkan. Kalau mau di sinilah, ini agresif, di sini konservatif ya. Jadi kalau dia turun, kita buy di sini Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP Goto. Kita lihat salah dulu ya. Saya harus lihat VBP Weekly Goto. Kalau lihat daily-nya agak susah. Jadi gap ini ditutup oleh ini atau ini ya nanti. Tidak ada gap di atas. Jadi memang harus minimum. Jadi dia harus break di atas ini atau minimum dia harus close di atas ini. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. Kita berada di zona-zona bottoming Bapak Ibu. Kalau nanti dia ke atas dia naik tinggi, ini menjadi demand zone. Jadi memang area kita kesempatan membeli adalah daerah sini nih. Jadi kalau kita kena stop loss di bawah, harusnya kecil ya. Mungkin ada yang IPO masih nyangkut di atas ya. Sekarang kita malah mendapatkan harga yang murah kalau beli sekarang. Kita lihat berikutnya dengan wave. VBP dulu tadi. VBP Goto. Jadi dia fasenya akumulasi. Kalau di daily-nya, ya targetnya ini dulu lah break. Kalau mau main cepat Bapak Ibu jualnya di 117. 117 jualan. Kalau itu main cepat, mainlah profit cepat lah. Takutnya dia panjang pula ya. Yang penting profit dulu. Wave, Goto. Di sini Bapak Ibu dia turun. Nah, nggak apa-apa. Bapak Ibu lihat ya. Dia turun. Begitu turun lebih dalam, volumenya divalidasi. Sampai di sini validasi ya. Dia pullback. Oke. Begitu dia turun membentuk lower low, di sini sudah tidak valid. Mungkinan terjadi perubahan wave. Jadi ini benar-benar kesempatan kita untuk buy, jaga atas, jaga bawah, karena mungkin wave-nya akan berubah. Kenapa? Wave volume ini sudah menunjukkan bakal terjadi, karena di divergennya saat ini harusnya membentuk new low kan, tapi ternyata volumenya tidak valid untuk new low. Artinya akan terjadi wave baru, wave up wave ya. Jadi kita sebelum terjadi itu sudah bisa prediksi dari pergerakan volume. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki Bapak Ibu bisa ikut kelas namanya volume price analysis, kelas advance. Jadi bagaimana volume itu leading terhadap harga price ya. Oke. Sekarang berikutnya kita akan lihat saham BTPS. Ini BTPS ini ada yang nanya kemarin di itu.
di grup alumni workshop BTPS volumenya seperti apa. Baik, kita lihat ya. Kita mulai dengan alert BTPS. BTPS alert tanggal 28. Jadi mungkin ini tidak fresh ya. Mau fresh atau tidak fresh. Jadi sebenarnya alertnya mulai konsisten sejak bulan Juni. Harusnya Bapak Ibu belinya sudah bulan Juni ya. Juni tanggal 20 atau 22 atau awal Juli ya. Jadi ini mungkin kelanjutan dari website. Kita lihat dulu chatnya. Kita mulai dengan start BTPS. Startnya BTPS sekarang bolak-balik di zona hope. Mungkin harus pakai weekly ya, weekly star BTPS. Dia bolak-balik ya. Kalau pakai weekly-nya untuk penutupan hari Jumat, dia bergerak konsisten Bapak dan Ibu. Jadi bergerak konsisten dari panic masuk ke hope, dia sekarang naik ke atas, mudah-mudahan bergerak menguat masuk grid. Begitu dia sudah belok ke sini, mungkin kita bisa profit taking sebagian atau stop loss-nya dinaikkan karena supply-nya mulai masuk grid, dia menjadi fear kalau supply-nya masuk secara weekly. Oke, acuannya kita pakai weekly ya. Jadi kita mulai dengan VPA weekly BTPS. Ya, weekly marking down, selling climax di sini ya Bapak Ibu. Selling climax ini ada sedikit ya. Ini bottomingnya di sini, auto reaction secondary test. Oke, ini mungkin fase A-nya. Jadi dia sideways, volumenya turun ya. Ini ada penurunan volume sideways. Nah, ini penutupan hari Jumat mulai ada naik, candlenya hijau, tidak ada sinyal, volumenya less than average, spreadnya di bawah rata-rata, close-nya low. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun ada up volume, kita masih menunggu. Dia mungkin akan turun lagi untuk retest, namanya sign of weakness SOW, untuk memberikan kesempatan demand-nya mendapatkan support dari demand, baru dia naik. Jadi kalau di weekly mungkin sideways-nya masih panjang, mungkin karena di sini volumenya belum, dari candle terakhir belum bisa melihat apakah ada pergerakan signifikan. Kecuali minggu depan weekly-nya break. Nah, ceritanya berbeda, maka dia akan menjadi the best time for buying mungkin nanti di daily. Di sini ada indikasi Bapak Ibu ya. Jadi di sini mulai terjadi marking ramp up ya. Ramp up tuh dia gerakan naik, tetapi di sini ada plateau, dia mulai flat. Kita tunggulah apakah dia akan naik menjadi hijau. Kalau enggak, dia kalau turun lagi ya rundown. Dia akan mengambil bawah ini. Jadi kalau patternnya ya dia sudah bottoming. BTPS weekly-nya sudah bottoming, lalu sekarang masuk fase B. Mungkin fase B ya. Nah, untuk itu kita lihat di daily untuk wake up structure-nya. VPA BTPS. Ada yang bertanya, bagaimana dengan volumenya? Volume gampang sekali. Kalau Bapak Ibu nanya bagaimana dengan volumenya, di sini ada tulisan volume low. Kalau tanya volumenya, tapi analisanya seperti apa? Nah, itulah yang dijelaskan dengan pendekatan volume price analysis. Baik ya, kita lihat sinyalnya tidak ada untuk penutupan hari Jumat. Kita baca dulu. Ini adalah marking down, ini adalah selling climax, ini ada auto reaction, ini adalah secondary test. Oke, sep dia ya. Kalau kita lihat, dia harus close di sinilah. Ya, maka dia menjadi the best time for buying. Kayaknya volatilitasnya tinggi sekali ini. Oke. Dia sudah bottoming ya. Kalau kita lihat di daily, mungkin candle ini disebut dengan spring. Ini candle yang saya bulatin ini adalah spring karena dia cucuk dulu ke bawah. Ini ada support ya, bottoming, auto reaction secondary test, dia spring naik ke atas. Ya, harusnya belinya memang di bulan Juni. Di sini ada alert board ya Bapak Ibu, di sini ada alert board. Oke, bagaimana sekarang kondisi sekarang? Dia masih sideways, mungkin menunggu cycle di weekly. Ya, tidak apa-apa juga, ya kan nggak apa-apa. Mungkin kita yang tidak tahu ini bandarnya main di daily atau main di weekly. Secara umum, memang kalau mau naik terbang tinggi, dia harus mainnya di weekly. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi. Lihat patternnya, dia naik ya. Ini volumenya naik. Lalu dia sideways. Ini bolehlah dibilang sideways segini ya. Ya, kalau ada yang beda pendapat, silahkan komentar. Dia naik turun ya. Ini kesini-sini saja ya Bapak Ibu. Ya, kesini-sini. Nah, saat dia sideways, volumenya hilang. Oke, mungkin ini fase B. Ya, fase B. Mungkin juga dia breaknya the best time for buying di sini. Second chance to buy baru fase D dan fase E ya. Kita belum tahu.
Biasanya dia turun, tiba-tiba ada ledakan volume besar, nah itu aja yang kita tunggu. Mungkinan mainnya di weekly ya. Bisa aja turun dulu ngetes, ngambil lagi demand ke bawah, baru naik ke atas. Karena mainnya di weekly. Kalau main di daily, kalau kita ternyata main di daily, harapannya adalah dia langsung break ke atas, karena ini adalah fase B. Fase B itu ciri-cirinya seperti ini. Maka kita menunggu the best time for buying. Ya, jangan Bapak Ibu, jadi ciri-cirinya segini. Nanti kita jelaskan di dalam workshop lah detail. Yang sudah ikut workshop tentu paham lah. Oke Bapak Ibu, kita tunggu fase C. Memang panjang ya, jadi harus sabar nih, hampir setahun. Belum setahun ya, masih 6 bulan ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Iyalah, ya Bapak Ibu dari Mei. 5 bulan lah. 4 bulan, 5 bulan. Kita cek sekarang dengan VBP Weekly BTPS ya. Begitu jadi volumenya. Volumenya kalau turun tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat VBP-nya. Oke, ini dia sekarang berada di zona ini ya Bapak Ibu. Lihatnya ini sangat jelas sekali zonanya, disebut dengan zona supply and demand, SND. Kenapa? Karena harga close di tengah-tengah. Kalau kita melihat ada panjang ini di bagian atas, ini disebut dengan zona supply. Jadi daerah sini bisa nanti jadi target jual. Atau di sini target jualnya. Kita harus cocokkan dengan di mana keluar sell mother candle. Di sini Bapak Ibu jadi target jualnya di 3 ribuan bisa ya. Jadi di mana keluar dia biasanya akan tes zona ini. Oke, kalau demand zone-nya di sini. Jadi kalau saya bilang mungkin dia akan retest ke bawah, maka dia akan turun ke zona ini. Jadi dia akan turun ke sini. Ini adalah demand zone untuk naik ke atas ya. Jadi karena dia di weekly-nya baru bottoming sekali, tapi tidak harus turun banyak. Waktu pandemik dulu juga turun sekali lalu naik lagi ke atas. Dia tidak melakukan retest. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang dia berada di zona supply and demand. Alertnya sejak bulan Juni. Kita tunggu saja ya. Jadi kalau turun-turun di daily itu anggap saja bumbu-bumbu psikologis. Sekarang kita lihat VBP, BTPS. Kan gini ya, dia Bapak Ibu lihat ini ada gap sudah ditutup. Ini disebut dengan zona demand. Saat dia kemarin di atas, sekarang dia turun. Kenapa dia turun? Dia ingin mengambil zona demand ini. Jadi dia akan masuk ke sini. Kalau demandnya kuat, maka dia akan naik. Maka pattern kita di sini dengan low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low ini. Maka nanti kalau dia break disebut dengan high. Syaratnya kalau dia turun ke sini, volumenya tidak boleh gede-gede. Dia harus kecil-kecil ya. Jadi harus down move ya, down volume. Kalau dia turun dengan volumenya meningkat, itu bahaya. Justru tidak perlu dikhawatirkan kalau Bapak Ibu sudah belajar atau paham dengan ilmu namanya volume price analysis. Karena kalau dia turun, volumenya besar, itu kita kabur. Tapi kalau volume dengan volumenya juga downtrend, itu kesempatan justru untuk kita. Jangan malah kabur, jadi jangan malah kita jual kalau volumenya hilang. Kalau dia turun justru asal dia berada di dekat-dekat zona demand. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita lihat wave-nya BTPS 3 menit. Sekarang ya mungkin dia ya, mungkin up move-nya, mudah-mudahan ini dimonitor terus Bapak Ibu. Mudah-mudahan volumenya meningkat terus, hijaunya hijau besar. Yang penting dia lebih tinggi dari ini. Karena kan down move wave merah ini lebih tinggi dari hijau dan lebih tinggi dari sana. Ini sebelum dia berganti menjadi merah harus lebih tinggi dari ini, lebih tinggi dan lebih tinggi. Oke, gitu. Maka dia terjadi perubahan wave. Oke, sekarang kita lihat MMEX. Jadi MMEX ini saya juga sudah beli ya Bapak Ibu. Saya belinya di harga berapa? 192 kalau nggak salah ya. 193 sekarang rata-rata. Sekarang kita lihat. MMEX sama Omed itu sama-sama baru masuk di Kompas 100. Jadi mereka juga mungkin tidak ada chart weekly-nya, IPO-nya belum 2 tahun. Jadi kita akan singkat saja alert MMX dia tidak banyak ya Bapak Ibu alertnya karena baru masuk ke Kompas 100. Jadi alert pertama itu adalah tanggal 9 Agustus, tanggal 21. Jadi antara tanggal 9 sampai tanggal 21 saya sudah beli. Belinya itu buy on weakness. Jadi benar-benar di bottoming-nya.
Lalu tanggal 28 dia ada alert lagi. Sekarang kita lihat dengan Speedo MMEX. Dia zona fear. Justru saya kemarin masuknya di extreme fear loh, Bapak dan Ibu. Kalau masuknya saya justru di extreme fear saya masuknya. Oke, sekarang kita lihat Star MMEX. Nah, MMX, waduh, MMX-nya sudah naik tinggi, sekarang dia koreksi. Ah, ini bahaya nih ya, Bapak Ibu. Baik, kesehatan juga sudah berbalik melemah ya. Oke, sekarang kita lihat VPA Weekly MMEX. Jadi ya seperti beberapa saham yang setelah IPO lari kencang lalu sekarang dia turun, kita berada di zona-zona mungkin akumulasi atau distribusi. Jadi ini disebut dengan zona marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Di sini sudah ada bottoming ya, Bapak Ibu. Bottoming. Di sini mungkin mulai di sini bottoming ya. Dia mulai bulan Agustus, MMX masuk ke Kompas 100, maka baru mulai muncul alertnya. Baru saja. Jadi saya juga nggak kenal nih saham ini karena saya mengacu kepada yang disampaikan oleh Igor Tudor bahwa kita percaya price fundamental itu menyusul kemudian. Mungkin sudah bottoming, kita tidak tahu ada berita bagus, maka dia sudah bottoming, terjadi zona. Kalau benar, ini menjadi zona accumulation. Maka accumulation struktur berikutnya, kalau seandainya naik, ini disebut dengan marking up. Jadi belinya sudah benar di sini. Kalaupun kita kena stop loss, dia ada distribusi, stop lossnya kecil saja, risknya kecil. Itu kita pelajari di dalam trading as a business ya. Oke. VPA kita lihat daily-nya karena weekly-nya nggak kelihatan. Star rotation-nya juga weekly-nya tidak ada karena dia belum penuh. Nah, sekarang kita bisa lihat di daily-nya lebih jelas ceritanya. Ini adalah marking distribusi. Ini adalah marking down. Ciri-ciri marking down selalu membentuk new low ya, selalu membentuk new low. Oke, setelah ada di sini disebut dengan selling climax. Di sini adalah auto reaction, di sini adalah secondary test. Saya belinya di sini kok nggak salah ya. 192 kok nggak salah saya beli. Saya lupa ya. Lalu dia naik ke atas, lalu dia turun lagi. Kita Bapak Ibu tarik aja. Mungkin ini akan terjadi 6 bulan ya, 6 bulan. Hitunglah. Dia distribusi berapa lama nih? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan setengah ya, atau taruhlah 5 bulan. 5 bulan dia marking down. 1 bulan, 2 bulan, berarti masih ada 3 bulan lagi lah ya, 3 bulan lagi. Maka mudah-mudahan dalam 3 bulan lagi dia bisa marking up. Jadi sabar saja, mungkin kesempatan kita beli. Tapi kalau diturun di bawah 190, maka dia akan exit. Stop loss saya ada di 187 ya. Ini stop loss saya berada di 187. Kalau dia close kena stop loss 187, maka saya akan exit dari buy saya di 19, averaging sekarang 193, stop loss di 187, target mungkin targetnya di sinilah ya. Atau saya profit takingnya di mana? Mungkin di sini. 600. Itu risk reward rasio sangat baik sekali. Kenapa saya mulai masuk? Karena lihat pattern volumenya, ya, pattern volumenya mulai agak berubah. Oke. Sekarang kita lihat VBP MMEX. Oke, mungkin target jualnya di sini ya Bapak Ibu. Ini lihat Mother Weekly ini ada target jualnya saya. Jadi di sini mungkin boleh jual, mungkin beli di 193, saya akan jual di taruhlah berapa? 400 atau 350. Itu risk reward rasionya di sini jual 50%, di atas ini jual 100%. Ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu saya sudah full power. Jadi kesempatan kita buy itu berada kalau dia zigzag selama 3 bulan di zona ini. Stop loss 1
187, 186, 185. Ini stop loss saya berlapis. Oke, itu dia MMEX. Mudah-mudahan dia ada zona akumulasi. Kita lihat VBP, MMEX. Sektor kesehatan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada supply zone, ini ada demand sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau di zona-zona ini dia turun, ya kesempatan kita beli lah, karena dia dekat-dekat dengan stop loss. Nah ini kalau di pengalaman, kalau ininya panjang, ini juga panjang, supaya naiknya tinggi. Kalau ininya pendek, mungkin saat reakumulasi, butuh reakumulasi untuk naik tinggi. Oke, kita lihat wave-nya bisa nggak? MMEX. Ya masih sideways pendek-pendek begini ya Bapak Ibu. Sama-sama aja nih. Tapi ya belum signifikan lah kita lihat. Oke, sekarang kita lihat terakhir MDKA. Alert MDKA. MDKA ini ya hampir baru ya. 7 Juni, 30 Agustus. Ya, kita lihat dulu ya. Speedo MDKA. MDKA, Merdeka, Cooper, dia berada di zona grid saat ini. Kita lihat Star MDKA. Rotasi bintangnya seperti apa. Dia berputar-putar secara relatif terhadap komposit, dia masuk ke zona grid lagi, sementara sektor basic konsisten naik terus. Kita lihat W, Star MDKA. Nah, kalau MDKA ini Bapak Ibu mainnya di weekly ya, ini adalah komposit, relatif terhadap komposit, dia masuk zona panik, dan bergerak ke hope, mudah-mudahan dia bergerak ke sana, bergerak dia naik ke atas. Oke, berikutnya kita lihat VPA weekly MDKA. Oh, tapi siklusnya tidak menarik ya Bapak Ibu. Menurut saya ya, menurut saya. Mungkin di sana adalah akumulasi, yang jelas di sini adalah marking up. Ini adalah distribusi berapa sebulan ya Bapak Ibu. Dan distribusi lebih ya, karena ini 4 candle ini adalah redistribusi. Dia turun ke bawah adalah marking down. Dia membentuk, mengapa tidak menarik? Lihat, ini bentuk high, ini low terhadap high ini lower low. Jadi patternnya adalah seperti ini. Oke, itu dulu. Ini adalah selling climax, auto range secondary test. Batasnya dia kalau dia turun ke bawah, close di 285, maka melanjutkan ini adalah high, low terhadap high. Kalau dia turun lagi maka menjadi lower low. Maka di sini disebut dengan marking down. Kita marking down berhenti di mana? Kita butuh melihat demand-nya ada di mana. Karena ini kepotong, kita kasih bonus lah ya. Karena Bapak Ibu sudah vote MDKA, VPA, monthly, MDKA. Bagaimana monthly-nya? Ya, ini dia ya. Jadi akumulasinya jauh di bawah. Jadi akumulasinya sekitar 500, dia sudah bottoming, ini marking up, ini distribusi, redistribusi, sekarang dia marking down. Kalau close di bawah ini, low, high, ini adalah high, low terhadap high, maka dia bentuk lower low di monthly. Kita jangan ikutan masuk ke bawah. Jadi itu ya. Baik, kita lihat candle terakhir ini merah, volumenya juga. Ya. Oke, itulah ya Bapak Ibu. Jadi agak riskan karena ini mungkin dia naik ke atas untuk menutup gap. Di atasnya ada gap tidak. Jadi MDK ini berhati-hati karena siklusnya, kalau kita lihat siklus lebih besar, maka dia melanjutkan siklus marking down. Selama dia tidak close di 2850, maka ceritanya masih kita tunggu konfirmasi. Tapi kalau begitu close di 2850, maka firmlah dia marking down ya. Oke, kita lihat weekly-nya, candle-nya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah flat-flat saja. Dia katakan volumenya less than average ya. Jadi kok spread-nya naik, tapi volumenya di bawah rata-rata walaupun dia up volume terhadap candle kemarin. Tapi
kalau kita lihat nanti di daily ya, itu kita perlu lihat di daily. VPA, MDKA. Ya, kalau main di daily berarti Bapak Ibu kita tidak bisa tinggi-tinggi targetnya. Karena kita tahu tadi monthly dan weekly-nya ya, paling tinggi kita Bapak Ibu kalau menyentuh ini jual. Ini disebut sell mother candle. Selling climax, authorization secondary test, dia test the best time for buying, second chance to buy, dia kalau break ini maka yang dikejar adalah candle ini. Di sini jual. Kita tidak agak susah harapannya untuk break tinggi-tinggi lah. Oke, kita lihat sekarang VBP weekly MDKA. Oke, ya dia mantul di zona kalaupun karena stop loss untuk weekly-nya ini ada demand zone. Jadi mungkin dia akan mantul-mantul di sini. Target jual ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada supply. Jadi kita itu aja lah dulu ya. Saya mau bercerita apakah kita bisa jual di sekitar di atas agak susah. Ya, ini dulu. Mau jual 50% kayak mau jual 100% yang penting profit dulu ini ya. Karena ini akan ditutup sama dia. Ini adalah supply zone. Kalaupun naik jual di sini saja. Karena ini banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Di sekitar situ. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP MDKA. Ya, sudah mau 1 jam. Idealnya, oh ternyata ini ada supply sedikit ya Bapak Ibu. Di sini juga hati-hati nih ya. Ini supply. Ini ada supply, maka dia tidak bisa naik ke atas, supply yang menekan. Kalaupun Bapak Ibu mau beli, ini ada sedikit demand. Jadi mungkin dia akan retest dulu untuk naik ya. Karena ini tertahan di zona supply. Ternyata belum ditutup gapnya. Gapnya belum tutup, mudah-mudahan dia naik nutup gap lah paling enggak. Ini belum tutup nih gapnya nih. Udah tutup atau belum ya? Belum kayaknya. Di sini ada supply, di sini ada supply. Kalau mau jual di sini bisa atau di sini bisa. Tergantung lah. Jadi saran saya untuk main cepat jualnya di sini. Karena sejak dia muncul, sellernya langsung nggak pernah naik-naik lagi. Itu disebut dengan sell mother candle. Kita lihat wave. Wave-nya, iya, kritikal ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti hari Senin atau Selasa melihat dia sudah lebih tinggi, berarti aman. Harus lebih tinggi dari candle ini, wave di sininya, ya belum ada hajar kanan lagi. Baik, Bapak Ibu, itu saja untuk weekly analysis hari ini. Nanti kalau ada waktu saya juga akan berikan sisanya lah ya untuk analisa singkat. Mohon maaf jika ada salah ucap. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.